Menurut Mushaf Ibnu Mas'ud, insyaallah surah Al-Fil dulu menjadi satu dengan surah Quraisy. Bukan dulu, maksudnya di Mushaf Ibnu Mas'ud ya, itu disatukan. Di Mushaf Utsmani dibedakan. Jadi Al-Fil itu adalah Alam Taro, Quraisy itu adalah Li'ilafi Quraisy. Indonesia kemarin menyaksikan salah satu yang masuk dalam konten debat capres kemarin tuh, itu tentang persenjataan. Iya toh? Alutsista. Ada tank, ada drone. Yang sebenarnya sih buat saya yang menjadi rakyat, kalau judulnya masih beli sama orang, ini nggak lucu gitu. Kalau judulnya masih beli sama orang, nggak lucu. Karena ya jadi nggak ada rahasia lagi negara kita. Wong belinya sama orang kok. Apalagi banyak juga yang kita beli second. Barang bekas pakai orang. Riwayatnya kita nggak paham. Kalau kita beli tank bekas, beli pesawat bekas, bekasnya bekas ngebunuh. Kira-kira itu tank nyawanya berdarah. Ini masalah. Nah, Allah membuka peluang buat kita semua, rakyat Indonesia, untuk memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Kita punya peluang untuk mendapatkan senjata super canggih yang gak bakalan ada tandingannya. Gak bakalan. Bahkan Allah bukan cuman ya, bisa menyiapkan dan mengirimkan senjatanya. Allah bahkan bisa mengirimkan pasukannya sekalian. Di dalam surah Al-Fath Allah mengatakan itu. Di dalam satu lembar 2 kali Allah mengatakan, walillahi junudus samawati wal ardh. Allah punya tentara-tentaranya di langit dan di bumi, tinggal kirim doang. Yang perlu dilakukan adalah koordinasi gitu. Kita komunikasi nih. Sama pusatnya persenjataan, pusatnya pasukan, segala pasukan. Dan hebatnya, bila kemarin tank yang diomongin, itu pemerintah harus mengeluarkan anggaran belanja. Drone juga harus ngeluarin anggaran belanja. Senjata yang satu ini yang dari Allah nih, sama pasukannya nggak perlu anggaran belanja bos. Nggak perlu duit. Jadi duit negara bisa dipakai buat pendidikan rakyatnya. Bisa dipakai buat kesejahteraan rakyatnya. Jadi kalau nanti saya jadi Presiden Republik Indonesia, APBN-nya tuh hemat. Kita buat persenjataan bisa 0%. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib pada masa itu. Pasukan Abraha itu adalah pasukan terbaik pada zamannya. Sama kira-kira begitu kurang lebih dalam ukuran yang pasti beda skalanya dengan Fir'aun tatkala melawan Musa. Fir'aun juga adalah ya, raja yang punya pasukan terbaik juga pada zamannya. Lawannya adalah Musa alaihissalatu wassalam. Boleh dibilang nggak punya senjata apa-apa. Abraha lawannya adalah Abdul Muthalib.
Suku Quraisy ini imamnya suku-suku. Abdul Muthalib jenderalnya. Tahun itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Dari Yaman, pasukan bergajah ini kemudian berangkat. Coba kita bayangin ya, ini gajah bukan gajahnya Taman Safari, bos. Ini gajahnya gajah tempur. Dia pakai kemudian kepala besi, bukan cuman yang penunggangnya gajah saja pakai pakaian tempur, tapi si gajah ini pun juga pakai pakaian tempur. Begitu kemudian dia berkemah ya, di luar garis Mekah saat itu. Kalau sekarang kan sudah tambah lebar. Abraha kemudian melakukan serangkaian pesaing. Dia pengen ahlu Makkah nurut sama perintah dia. Dia sebel. Orang kenapa kemudian ibadahnya di Mekah? Karena ada Ka'bah. Dia pengen ke Yaman aja. Abraha bangunin tuh tempat ibadah alternatif. Perdagangan kaum muslimin kan dulu ke jalur sutra. Kemudian ke Syam, termasuk ke Yaman. Jadi disiapin tuh sama Abraha. Saya alhamdulillah dapat kesempatan menyaksikan sisa-sisa reruntuhannya. Ka'bah alternatif yang dibangun sama Abraha. Dia kasih kesempatan tuh penduduk Makkah untuk dengan sukarela gitu menyatakan diri sami'na wa ata'na sama Abraha. Dan dilakukanlah serangkaian pesaing. Di antaranya Abraha kemudian melakukan perampasan terhadap harta bendanya orang-orang Makkah. Ternak-ternak diambil, barang dagangan diambil. Hingga kemudian terjadilah pertemuan dua pemimpin, Abdul Muthalib dengan Abraha. Langsung di tendanya Abraha. Ketika kemudian Abdul Muthalib punya kesempatan bicara, diketawain sama Abraha. Kenapa diketawain? Karena Abdul Muthalib bilang begini, pulangin ternak-ternak kami, balikin ternak-ternak kami, kembaliin apa yang kalian ambil dari negara kami, dari penduduk kami, dari negeri kami. Abraha ketawa. Jadi kamu datang cuman buat minta dibalikin ternak-ternak yang aku ambil, barang-barang yang aku ambil. Iya. Kamu nggak minta saya pulang kampung nih ke Yaman, nggak minta saya pulang kampung nih membawa pasukan gajah saya, nggak mengiba memohon saya untuk tidak meratakan Ka'bah dengan tanah. Kata Abdul Muthalib, enggak, saya cuma minta kembaliin ternak-ternak kami, kembaliin barang-barang kami yang kalian ambil. Abraha ngecilin Abdul Muthalib. Kamu nih pemimpin kayak apa? Aku nih datang, kamu udah tahu tujuannya apa? Pengen ngancurin Ka'bah, pengen ngeratain Ka'bah. Kamu malah urus yang kecil-kecil, ternak segala macam itu. Abdul Muthalib jawabnya apa coba? Yang punya kami itu ternak-ternak kami dan barang-barang kami. Kalau Ka'bah mah punya Allah, ya raja kamu urusannya sama Allah. Marah Abraha ini dan kemudian ditinggal oleh Abdul Muthalib. Dalam suatu kesempatan saya cerita ke jamaah, saya bilang Abdul Muthalib itu tidak menyuruh anak-anak muda Makkah untuk mengasah pedang, untuk ngeluarin pedang, untuk kemudian melepas ikatan kuda-kuda. Enggak. Yang dilakukan oleh Abdul Muthalib adalah justru penduduk Mekah sarungin pedangnya.
Ikat kuda kalian. Dah, nggak usah sibuk, nggak usah ribet. Sini, ayo. Kita sujud aja sama yang punya Ka'bah. Minta tolong sama dia aja. Urusannya biar dikelarin. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Karim anta Allah. Ternyata Allah turunkan kan pasukannya dari langit yang namanya Ababil. Dikisahkan Abraha dan seluruh pengikutnya terlalu sombong menyangka gajah itu ada di bawah kendali mereka. Padahal bukan. Gajah dan semua yang ada di langit dan di bumi ada di bawah kendali siapa? Kendali Allah. Kalau kita lawannya nanti nuklir. Sebagai lambang dari gajah tahun ini. Gajahnya abad ini. Kan zaman dulu gajah itu yang paling top. Sekarang yang paling topnya nuklir. Tank, rudal, drone, dan lain sebagainya. Kita lihat nih epic yang berikut ini. Subhanallah, cantik, indah. Abraha kemudian memberi komando di perbatasan Mina nih saat itu. Kalau sekarang Mina. Berangkat menuju Makkah. Tinggal sejengkal itu kan. Tinggal sejengkal. Yang belum pernah pergi haji siapa? Yang belum pernah pergi haji. Insya Allah. Mudah-mudahan berangkat ke Tanah Suci, amin. Insya Allah bisa tahu Mina, amin. Berangkat. Dilepas sama Abraha. Itu gajah. Kemudian, ya namanya gajah, Ji. Gajah sebiji aja. Bunyinya udah melengking gitu. Bagaimana lagi ya derunya, debunya dari gajah yang jumlahnya wallahu a'lam bishawab. Ada ulama yang mengatakan ratusan, ada ulama yang mengatakan puluhan, bahkan ada ulama yang mengatakan jumlahnya tidak dikira-kira. Ini gajah nggak bisa maju, nggak bisa maju tuh gajah. Tank yang mengemudikan siapa? Salah. Yang mengemudikan Allah. Rudal yang mencet siapa? Rudal. Wung gitu. Dari 4.000 kilometer jauhnya atau malah dari belasan ribu kilometer jauhnya dari negara-negara muslim dilepas dari negara-negara yang belah sono. Itu yang lepas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah. Berarti kalau rudal itu emang jatuh ke orang-orang di Afghanistan, jatuh di Palestina, ada maksud Allah. Di antaranya adalah bikin mereka syahid dan masuk surga. Kita bilang kasihan, orang Palestina bilang ente yang kasihan, nggak ada peluang masuk surga. Gitu katanya. Kita nggak kasihanin mereka kan ya? Apa kata mereka? Ente yang kasihan. Bukan aneh, aneh sih alhamdulillah masuk surga. Gampang. Begitu ada rudal, alhamdulillah, ceger. Kita ini yang masalah. Ya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau emang pun jatuh, lah itu udah kehendak Allah jatuhnya. Menjadi ujian juga buat yang lain. Menjadi ujian buat yang lain. Tapi pengendali utamanya Allah. Kalau Allah mau bikin dia salah target aja Pak. Udah di lock nih Indonesia, di lock. Tapi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan Panglima TNI-nya, dengan Kapolri-nya, instruksinya satu, udah masuk masjid semua. Masuk masjid semua udah. Udah zikir aja zikir. Suruh Ustaz Arifin mimpin. Kan aneh jadi presidennya, Ustaz Arifin yang mimpin. Ayo. Baca Quran, sholawat, istighfar. Orang-orang bikin bingung nih orang-orang nih. Ini bagaimana ceritanya nih? Udah mau diserang, malah masuk masjid. Ya terus nanti mau ngapain? 8 anggaran kita 0. Di zaman aneh jadi presiden, aneh jual-jualin malah tanknya. Aneh sedekahin ke Afghanistan.
pesawat F-16 apa segala macam, udahlah. Punya juga nggak bakal terbang juga. Nggak ada bensinnya sih. Punya kapal selam 2. Yang satu di Korea Selatan lagi dibenerin. Yang satu kalau nyelam nggak naik lagi. Mau ngandelin apaan? Udah ketahuan nggak punya apa-apa. Abdul Muthalib udah tahu dia nggak punya apa-apa. Yang hebat itu kan justru begini, punya apa-apa menganggap nggak punya apa-apa aja udah di hadapan Allah mah, biar ditolongnya sempurna. Senjata Pangeran Diponegoro apa? Orang Jawa pasti tahu. Senjatanya Imam ya besar saat itu Pangeran Diponegoro itu kendi, wajan air wudhu. Itu yang dibawa kemana-mana. Itu senjata aslinya itu. Makanya kemudian jadi air awet muda apa segala macam itu. Dan sekarang kan ada penyimpangan sejarah. Itu dia. Nanti keanehan terjadi. Di layar nih makin deket nih. Tak. Target tinggal 1000 mil. Target tinggal 100 mil. Hitung mundur countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 di layar. Lalu kemudian di belah sono teriak-teriak, wah sukses. Padahal kita lagi makan pisang goreng di sini. Kok nggak datang-datang nih nuklirnya ya? Kok atomnya nggak datang-datang, rudalnya nggak datang-datang nih? Karena Allah bisa Pak menciptakan bumi yang sama seperti Indonesia. Seakan-akan target itu berhasil. Padahal kita enggak. Emang bener tuh Gaza hancur beneran? Kata siapa? Kata berita kali. Aslinya paham enggak? Lah, sutradara Hollywood aja bisa bikin. New York hancur. Patung Liberty roboh. Sebelum roboh dibenerin dulu palanya. Allah lebih bisa lagi kali daripada desainer grafis. Lebih bisa lagi kali dari para pekerja film. Allah bikin di layar mereka semua buminya yang lain. Seakan-akan bumi Indonesia itu hancur. Aslinya nggak tahu dijatuhin di mana sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dijatuhin di laut. Lalu kemudian ada makhluk Allah yang lain yang nangkep gitu. Ustadz kebanyakan nonton film kali ini. Imajinasi kayak begitu. Bos, yang ngajarin kita berimajinasi Allah Subhanahu wa taala. Ente mikir gak sih burung ababil kayak apaan? Itu drone paling canggih, Bos. Gak pakai awak tuh, Bos. Coba ente mikir. Sekarang lagi zamannya drone kan, diomongin drone, diomongin tank, segala macam. Ente mikir gak sih ababil tuh? Di bawah kaki-kakinya adalah kerikil-kerikil dari neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini gajah udah ngasih sinyal sama Abraha. Nggak ada satupun gajah yang bisa melangkahkan kakinya walau seinci Pak. Walau seinci. Sampai kayak gitu. Tapi anehnya kalau dibelokin ke kanan, balik lagi mau nih gajah. Tapi si penunggangnya berusaha begini. Coba Anda berimajinasi sedikit keadaan saat itu. Deru, debu, langit memerah. Harusnya pada saat itu mestinya Abraha bertobat. Dan saya yakin dia bertobat. Nggak dikisahkan saja di Al-Quran. Tapi nggak diterima tobatnya. Seperti tobatnya Fir'aun ketika sudah ada di dasar laut. Nggak mungkin Pak, pemandangan itu bukan pemandangan biasa. Sekian banyak pasukan tempur. Gajah tuh dipakai-pakein besi juga kaki-kakinya agar lebih berat lagi ketika kemudian nginjek-nginjek orang. Enggak dipakein besi aja berat Pak. Bagaimana lagi dipakein besi? Ujung belalainya dikasih racun. Woi dahsyat itu. Langit memerah, terbuka kemudian langit terbuka nih. Ente pernah nggak ngeliat langit terbuka?
Beberapa kali Allah contohin sebenarnya pintu langit terbuka, tapi kita nggak ngalamin. Salah satunya adalah ketika surah Al-Fatihah turun. Ketika surah Al-Fatihah turun, Rasulullah diberitahu oleh Jibril, ini pintu langit ini nggak pernah dibuka dari dulu, baru dibuka sekarang untuk umatmu. Kenapa? Karena ada surah Al-Fatihah yang turun dengan ayat terakhir suratul Baqarah. Dibawa langsung oleh malaikat yang juga nggak pernah ada tugas lain kecuali tugasnya ini aja tuh. Ini aja satu, membawa suratul Fatihah. Makanya itu Al-Fatihah begitu mujarabnya, begitu hebatnya. Ketika kita baca buat anak kita yang panas, buat urusan-urusan tetet bangga segala macam. Biar aja orang bilang, wah ente percaya tahayul. Ini bukan perkara tahayul, ilmu kita belum nyampe. Energi apa yang keluar ketika kita baca suratul Fatihah? Orang ini barang, ini bukan barang sembarang barang. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya ngebayangin seperti itu gitu loh. Ngebayangin kemudian ya tentara Polri dipersenjatai dengan persenjataan seperti senjatanya Abdul Muthalib. Apa senjatanya? Takwa, Pak. Urusan kita bertakwa aja, nanti musuh-musuh kita urusan Allah, gitu deh. Berarti kalau ada musuh Allah yang diizinkan menyentuh kita, bahkan lebih gila lagi menyakiti kita, itu ada izin Allah loh, ada kehendak Allah loh. Secara tesis matematikanya, kitanya kali orang bertakwanya. Jadi perlindungannya nggak ada. Bagaimana kemudian dibawa ke urusan korporat? Di urusan korporasi, ya sama Pak. Akan ada aja orang yang bakal ngeganggu barangkali Pandu. Abraha-abraha kecil. Ada untuk kemudian menyakiti, mengganggu, menghambat, melawan, memakan kue-kuenya Pandu misalkan seperti itu. Asal teman-teman seperti ini istiqomah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Jadi urusan Allah. Istilah ulama-ulama mah ya, itu sih ada yang gangguin tinggal ngangkat tangan doang. Tapi besok gua kelepek-kelepek tuh dia, gitu ya. Hadis qudsi jelas lagi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kalau ada yang mengganggu kekasihku, aku akan umumkan perang sama dia. Asik loh Pak. Surah Al-Fil bersambung dengan Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu. Ini dia, ini prosesnya. Rabb hadzal bait, kita kudu sembah Allah sebenar-benarnya menyembah. Kalau kemudian kita udah bertakwa, udah beribadah, udah beriman, amal soleh, polisi-polisi, tentara-tentara bisa gak usah pakai senjata, ngomong doang begini orang. Kapolri tinggal ngomongin di TV doang. Tolong ya besok diberlakukan peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suaranya jadi kayak suara Allah Subhanahu wa taala. Panglima TNI juga bilang begini. Kamu di perbatasan A, B, C, D, E, F, G. Senjata kamu ini tasbih sama Quran. Ayo begitu ada gembong narkoba mau masuk